Bab 1306. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di depan pembuluh darah roh, duduk bersila adalah pria suku roh yang telah menetap, itu adalah Ling Yan. Lu Chen melihat ke arah Chaos Orb, dan melihat bahwa King Lin Jiao dengan rajin bekerja sebagai tukang kebun, mengolah pohon roh yang meleleh. King Lin Jiao terus memetik buah roh yang meleleh dari pohon roh yang meleleh, dan kemudian menanam buah roh yang mencair yang dipetik di tanah segala sesuatu, dan kemudian mengambil seteguk mata air spiritual dari kolam mata air roh, dan menyemprotkan air ke semua pohon roh yang mencair. Pohon roh lele tumbuh sangat cepat di mutiara kekacauan, dan ribuan di antaranya telah dibudidayakan oleh King Lin Jiao. Area di sekitar kolam lingkuan penuh dengan pohon roh yang meleleh. Terlebih lagi, pohon peleburan roh yang tumbuh di Chaos Orb menghasilkan buah peleburan roh dalam jumlah yang sangat banyak, setidaknya lusinan buah per pohon. Lu Chen sangat gembira, semakin banyak pohon peleburan roh yang ditanam, dan akan ada banyak buah roh peleburan di masa depan, tidak akan menjadi masalah untuk memasok seluruh klan roh. Adapun berapa banyak buah roh leleh yang harus dimakan agar Ling Yan beradaptasi dengan rendahnya energi roh di benua Yuanwu. Lu Chen tidak mengetahui hal ini, tapi dia bisa menggunakan Ling Yan sebagai produk uji. Lu Chen mengambil 100 buah roh yang meleleh dan menyerahkannya kepada Ling Yan. Aku suka wewangian aneh ini. Aroma buah dari buah yang meleleh membuat Ling Yan terbangun dari kesurupannya. Ling Yan memandangi buah yang meleleh di depannya, berpikir sejenak, lalu menamparkan kepalanya, memantulkannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku tahu itu apa." Masalahnya, ini adalah buah roh yang meleleh, yang dapat menyesuaikan kemampuan adaptasi tubuh terhadap energi spiritual yang rendah. Ini hanyalah buah khusus untuk ras roh. Kamu cukup pintar. Lu Chen tersenyum, dan memasukkan 100 buah roh yang meleleh ke Ling Yan. Cobalah, berapa yang cocok untukmu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Ling Yan mengambil buah roh yang meleleh dan segera memakannya. Benda ini tumbuh di pusaran spiritual, dan pusaran spiritual sangat langka sekarang. Dulu ada satu di lembah spiritual, tapi sayangnya menghilang 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kamu dari mana kamu mendapatkan begitu banyak buah roh yang meleleh. Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya? Aku percaya padamu, bajingan, perkataanmu tidak bisa diandalkan dan menipu orang sepanjang hari. Gadis ini percaya padamu 100%, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Bukan urusanku apakah kamu manusia super atau bukan. Cepat pulihkan wilayahmu, lalu kita akan menyelamatkan Lingwa. Meskipun buah roh yang meleleh dapat mengatur auranya, itu bukanlah buah dewa. Tidak mungkin bagiku untuk segera beradaptasi dengan aura rendah benua Yuanwu. Kalau begitu kamu bisa makan lebih banyak, 100 saja tidak cukup, aku akan memberimu 100 lagi, tidak apa-apa jika kamu makan. Kalau kamu memakannya sebagai makanan, menurutmu itu benar-benar makanan? Ling Yan menatap Lu Chen dengan pandangan jijik, dan berkata, buah roh yang meleleh juga dianggap sebagai harta jenius. Benda ini memiliki energi khusus, dan ada batas atas jumlah yang bisa kamu makan setiap hari. Jika kamu makan terlalu banyak dan tidak bisa mencernanya, maka tidak ada gunanya. Pokoknya, kamu bisa pulih secepat mungkin. Lu Chen berkata, ngomong-ngomong, apakah Fei Long membuatkan busur untukmu? Sudah selesai. Busur setingkat raja. Aku bahkan tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya. Aku tidak menyangka akan mendapatkannya di pasukanmu. Ling Yan mengeluarkan busur besar berwarna perak yang indah, dan berkata dengan emosi yang tak terbatas, menempa alat raja membutuhkan banyak perak peri dan pil binatang tingkat ke-11, benda-benda ini jelas tidak mudah didapat. Tapi pasukanmu memiliki semuanya, jadi banyak sumber daya tingkat tinggi, itu benar-benar membuka mata saya. Apa ini? Ada sumber daya yang lebih baik, dan Anda dapat menikmatinya ketika wilayah Anda pulih. Lu Chen tersenyum. Kamu memberiku begitu banyak manfaat, apakah kamu ingin memenangkan hatiku? Ling Yan melihat ke samping ke arah Lu Chen, dan ada ekspresi jijik di matanya. Dia memiliki status tinggi di klan roh, dan memegang posisi penting. Dia telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan penguasa selama bertahun-tahun. Sekilas terlihat bahwa Lu Chen sangat baik padanya, dan dia mungkin memiliki niat. Apakah ada banyak talenta di pasukanku? Lu Chen tidak menjawab secara langsung, tapi berkata begitu. Jujur saja, jumlahnya cukup banyak, bahkan sampai-sampai aku kaget. Ling Yan mengangguk, dan berkata dengan jujur, ada master casting,
Master Lingkaran Sihir, Master Organ, dan Master Jimat. 4 profesi tambahan utama sudah lengkap. Jangan bicara tentang talenta pendukung, mari kita bicara tentang talenta tempur legiun kita, seperti saudara inti saya. Kata Lu Shen, saudara-saudara intimu, pilihan pertama adalah pendekar pedang yang paling kuat, pedang kemauan, mengabaikan pertahanan, memotong orang dengan pesat, luar biasa. Jika dia berada di level yang sama denganku, aku mungkin bukan lawannya. Dia adalah orang yang paling menakutkan. Kedua, itu adalah wanita kuat. Siapapun yang bisa memegang palu raksasa adalah keajaiban. Tubuh roh petir dan tubuh roh api juga kuat. Saudara laki-laki berkepala datar itu juga sangat kuat. Tubuh fisiknya sangat kuat. Cara dia ditempa sangat membuat iri. Namun, saya lebih menyukai komandan formasi pertempuran. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang misteri formasi pertempuran dan memainkan peran besar dalam pertempuran kelompok. Yang terburuk adalah Mikuda berkepala bantengmu, yang bisa dianggap sebagai umpan meriam. Ling Yan berkata dengan fasih, kalau begitu kamu salah. Di antara seluruh pasukan, si berkepala banteng berwajah kuda adalah yang paling kuat, tapi mereka tidak bisa bertarung sendirian, mereka hanya bisa bertarung bersama. Lu Chen tertawa keras, lalu berkata, si muka kuda berkepala banteng sedang mempraktikkan teknik khusus serangan gabungan. Bersama-sama, Sangguan Jin mungkin bukan lawan mereka. Apakah ada serangan kombinasi sesat di dunia ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Ling Yan terkejut, merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Ayo kembali ke bisnis, saya punya banyak bakat di sini, tapi hanya ada satu jenis bakat yang hilang. Lu Chen mengangkat topik itu kembali. Yang mana yang hilang? Perbaikan panah. Omong kosong. Bukan omong kosong, pasukan kami tidak memiliki kekuatan serangan jarak jauh yang kuat, dan Anda adalah kandidat terbaik. Lu Chen, kamu terlalu banyak berpikir, aku adalah bangsawan klan roh yang agung, dan orang suci yang kuat, bagaimana aku bisa menjadi bawahanmu? Ling Yan berkata dengan nada menghina, lihatlah dirimu, wilayahmu rendah, kamu hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu telah dibodohi selama berhari-hari untuk bekerja untukmu. Saya kuat dalam pertempuran, Lu Chen berkata jujur. Brengsek, kamu memanfaatkan pembatasan altar di Spirit Valley. Jika tidak, siapa yang akan kamu kalahkan? Ling Yan terus bersikap menghina. Beri aku waktu, aku bisa menghancurkanmu. Lu Chen tersenyum. Berhentilah membual, percuma aku membual tentang hal itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, wilayahmu selalu terlalu rendah untuk dibandingkan dengan orang suci, bahkan tidak. Dengan yang mulia, Ling Yan melambaikan tangannya, dia tidak ingin mendengar Lu Chen membual, dan dia sama sekali tidak memandang Lu Chen di mata hukum. Kamu memulainya terlalu lambat, bahkan jika aku memberimu waktu 100 tahun untuk berlatih, kamu tidak ingin menghancurkanku dan digantung olehku. Hampir kena, kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan pasukanku. Baru kemudian Lu Chen menunjukkan ekor aslinya, dan berkeliling berbicara untuk waktu yang lama. Tujuan utamanya adalah untuk memasukkan Ling Yan ke dalam permainan. Tidak ada yang bagus tentang banci ini, tapi dia pemanah yang langka, dan fanatik legion membutuhkan karakter jarak jauh yang kuat. Kalau tidak, Lu Chen tidak akan terlalu malas untuk menggoda perempuan jalang, dia sangat sibuk. Tidak mungkin aku menjadi bawahanmu, tidak mungkin dalam hidup ini. Ling Yan memandang Lu Chen dengan jijik, dan berkata, 10 pelayan itu juga berlatih panah. Meskipun keterampilan memanah mereka rata-rata, mereka berbakat dan berlevel tinggi, dan mereka dapat membantumu dalam jarak jauh. 10 pelayan itu adalah pengguna pedang. Panah bukanlah keahlian mereka, yang aku butuhkan adalah tukang reparasi panah yang kuat. Lu Chen mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatinya lagi. Kalau begitu aku tidak akan bisa membantumu. Dengan identitas, status, dan kultivasiku di Spirit Rache, aku tidak akan menjadi bawahanmu. Tidak buruk bagimu untuk menjadi bawahanku. Ling Yan belak-belakan dan tidak sopan. Segera, Lu Chen tidak berkata apa-apa, jadi dia menyerah pada masalah ini. Memang benar legiun tersebut kekurangan perbaikan panah, tetapi meskipun tidak ada nasib dengan Ling Yan, maka itu tidak dipaksakan. Lu Chen kembali ke rumahnya dan ingin bertemu Ming Yue dan Waner, tapi sayangnya dia tidak bisa melihat siapapun. Pintu kedua kamar wanita ditutup rapat, dan mereka menutupnya. Lebih penting lagi, ada aura berat yang datang dari ruangan itu, dan kekuatan yang mulia samar-samar ada di dalamnya, yang merupakan tanda menjadi yang mulia.
Lu Chen tidak berani mengganggu mereka lagi, dan segera kembali ke kamarnya untuk bergegas berlatih. Ming Yue dan Waner akan segera diberi penghargaan. Saudara-saudara Legiun juga mundur, dan mereka semua berada dalam bencana kelima di alam kesengsaraan surgawi, dan saya khawatir jarak mereka hampir sama dari Jinsun. Begitu semua orang menjadi yang mulia, pasukan fanatik akan menjadi luar biasa, dan pasti tidak akan menjadi masalah untuk menyapu seluruh Wastelen Timur. Dan jika dia, pilar jiwa dari Legiun ini, masih setengah langkah dalam memurnikan para dewa, maka itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Lu Chen buru-buru mengambil langkah itu dan langsung memasuki Zun. Kali ini, Lu Chen bahkan tidak berendam dalam darah binatang itu, dan berkonsentrasi pada latihan 9 naga Gui Yijue, untuk mempercepat kemajuannya ke Zun. 10 hari berlalu, dan Lu Chen mengosongkan setengah dari aura langit dan bumi di area ini, dan sejumlah besar energi nyata yang diubah oleh aura tersebut secara otomatis memperkuat kekuatan supernatural yang baru lahir. Semakin tebal kekuatan alien yang baru lahir, semakin besar kekuatannya, dan semakin kuat kekuatan tempurnya. Masalahnya adalah, semua energi sebenarnya digunakan untuk kekuatan yang baru lahir, dan tidak ada energi ekstra yang sebenarnya untuk menyerang belenggu itu. Oleh karena itu, Lu Chen belum membuat kemajuan apapun dalam hal kemajuan. Hal ini membuat Lu Chen sangat tertekan. Dia ingin menjadi seorang yang terhormat terlebih dahulu, kemudian memperkuatnya. Tetapi kekuatan supernatural yang baru lahir sangat mendominasi, secara otomatis menyerap semua energi yang sebenarnya, dan jika dia tidak menyisakan sedikit pun, dia tidak dapat menahannya. Belakangan ini, aura yang semakin kuat datang dari luar. Tidak perlu ditebak, itu karena banyak orang meninggalkan adat istiadat satu demi satu dan berkumpul di gunung tempat Lu Chen berada. Lu Chen tidak ingin memperhatikannya pada awalnya, tetapi akhirnya tidak bisa menahan diri, menghentikan latihannya, dan berjalan keluar. Begitu dia keluar rumah, dia melihat para yang mulia berkumpul di puncak-puncak. Ribuan orang dari Legiun Fanatik datang, semuanya adalah penguasa bumi, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Di dalam sekte, murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk ikut bersenang-senang, banyak tetua terbang untuk melihat apa yang terjadi, bahkan penguasa agung pun datang, bahkan Tao yang mendominasi pun terkejut. Legiun kakak laki-laki Lu Chen benar-benar kuat, semuanya telah masuk barisan, sungguh membuat iri. Anggota Legiun Fanatik semuanya berada di alam kesengsaraan surgawi dan 5 kesengsaraan. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihormati. Saya tidak menyangka mereka akan dihormati begitu cepat dan rapi. Mereka mendapat peluang besar di alam rahasia Dunhuang, dan mereka memakan pil 9 pola kesengsaraan surgawi sebagai makanan. Tidak bisakah kamu dengan senang hati memasuki Zun? Bakatku terlalu rendah, dan aku tidak bisa melewati malapetaka. Kalau tidak, aku akan menjadi salah satu dari mereka sekarang. Murid yang tak terhitung jumlahnya memandang ribuan anggota Legiun Fanatik. Semuanya, selain iri, mereka sangat iri. Di antara semua murid Suantian, ada sekelompok orang yang wajahnya pucat, dan selain penyesalan, wajah mereka juga sangat menyesal. Orang-orang itu adalah elit dari sekte Suantian Dao, mereka adalah murid dari alam kesengsaraan surgawi dan 5 kesengsaraan. Untuk pergi ke benua tengah untuk studi lebih lanjut, mereka dengan bangga menolak undangan Fanatik Legion. Akibatnya, mereka tidak menonjol dalam kompetisi seleksi, dan hanya sedikit dari mereka yang diunggulkan oleh kekuatan benua tengah. Termasuk Qinsing, mereka semua dengan patuh tinggal di Suantian Daosong. Tapi sekarang, seluruh pasukan fanatik dengan cepat masuk dalam barisan, semuanya agung dan kuat, yang sangat membuat iri. Namun mereka masih berada dalam 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi, meski hanya selangkah lagi dari Jinsun, dan langkah ini hanya bisa dilewati pada tahun monyet. Tidak bisakah mereka menyesalinya? Saya minta maaf. Jika demikian, Anda harus menerima undangan dari Legiun Fanatik dan menjadi anggota Legiun. Kesejahteraan Legiun Fanatik sangat baik, dan pil Jiwen Tianji dimakan sebagai makanan, dan mereka mempraktikkan semua jenis seni rahasia. Murid 5 kesengsaraan yang putus asa ini tiba-tiba melihat ke satu orang pada saat yang sama. Orang itu adalah pemimpin mereka, Qinsing. Karena Qinsing mereka tidak bergabung dengan Legiun Fanatik dan melewatkan peluang besar. Qinsing benar-benar salah. Saat ini, wajah Qinsing sangat hijau, dan dia menyesal sebanyak yang dia inginkan. Bakatnya bagus. Jika dia tidak menolak Lu Chen pada awalnya,
dia seharusnya menjadi target pelatihan utama Lu Chen, dan dia harus menjadi anggota yang mulia bumi saat ini. Sayang sekali dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, semua yang lain telah menjadi yang mulia, dan dia masih berada di 5 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi. Penyesalan di hatinya setidaknya 10.000 kali lebih banyak dibandingkan yang lain. Sekarang dia ingin bergabung dengan fanatik Legion, dia telah kehilangan kualifikasinya. Mereka semua adalah yang mulia, mengapa Anda menerima alam kesengsaraan surgawi, bukankah ini kumpulan botol minyak? Seluruh Legion masih hidup, dan bahkan para dokter itu telah dihormati. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini keajaiban atau omong kosong. Ribuan penguasa bumi berjalan menyamping di tanah air timur kita, tak terkalahkan. Sayang sekali, Xiao Zhu akan membawa seluruh legiun yang mulia ke benua tengah dalam waktu singkat, jika tidak, kekuatan tempur sekte Tao Xuantian kita akan menjadi tidak normal. Apa yang ingin kamu lakukan sejauh ini? Xiao Zhu belum pergi, dan legiun fanatik masih ada. Sekte kita masih tak terkalahkan untuk saat ini. Semua tetua memandang semua yang mulia legiun fanatik dengan kaget. Mereka semua senang dan berbicara satu demi satu. Akhirnya, mata semua orang menoleh dan tertuju pada Lu Chen yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, semua orang terdiam. Sebagai pemimpin pasukan di tingkat yang mulia, alam belum membuat kemajuan apapun, masih setengah langkah di alam dewa pemurnian, dan masih di alam siantai. Tidak ada yang mau bicara lagi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan Patriark Tao Jin menghela nafas secara diam-diam, tetapi dia tidak berani mengomentari Lu Chen. Hanya pria sejati yang mendominasi yang berubah menjadi hijau karena marah, dan dia sama sekali tidak sopan kepada Lu Chen. Lu Chen, kamu kelinci kecil, semua bawahanmu telah memasuki pangkat Sun, masing-masing dari mereka telah melangkah ke celah tersulit, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit tingkat tinggi. Tapi kenapa kamu terus berlatih? Kamu masih setengah langkah untuk memurnikan para dewa, apakah ada yang salah denganmu? Kapan kamu bisa menerobos? Mendengar ini, Lu Chen menggaruk kepalanya dengan keras, dan berkata tanpa daya, Guru, saya tidak mau, tetapi saya berlatih dan berlatih, saya benar-benar tidak bisa. Potensimu sangat besar, tidak masuk akal, setelah berlatih sekian lama, kamu masih belum bisa membuat kemajuan apapun. Apa kamu tidak bisa memikirkan caranya? Orang asli yang mendominasi mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar, bahkan jika kamu menerobos ke alam pemurnian dewa, itu lebih baik daripada alam pemurnian dewa setengah langkah, bukan? Tidak mungkin mencapai kondisi pemurnian para dewa. Terobosan saya secara langsung adalah ritme memasuki kondisi terhormat. Kata Lu Chen, bajingan kecil, jangan menyombongkan diri di hadapanku, kamu hanya ingin menjadi dewa tanpa melalui alam pemurnian dewa atau melewati alam kesengsaraan surgawi. Kenapa kamu tidak terbang? Dengan marah. Hei, Tuan, beri saya sedikit waktu lagi, saya benar-benar bisa terbang. Lu Chen dengan cepat menjelaskan, tapi itu juga kebenarannya. Jika dia melangkah lebih jauh, tidak ada alam dewa pemurnian dan alam kesengsaraan surgawi, dan dia akan langsung memasuki rasa hormat. Sayangnya penjelasannya hanya membuatnya memutar mata dan tertawa dari semua orang. Karena, tidak ada yang percaya. Seperti yang dikatakan oleh orang sungguhan yang mendominasi, mustahil untuk naik ke pangkat yang mulia tanpa mengalami kondisi pemurnian para dewa dan melewati kondisi bencana. Sepanjang perjalanan seni bela diri, ranah kultivasi harus ditingkatkan secara bertahap. Tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang atau seberapa cepat peningkatannya, seseorang harus mengikuti langkah-langkah budidaya yang telah ditetapkan di benua Yuanwu, selangkah demi selangkah. Namun, tidak seorang pun, termasuk Daois-Daois, yang mengetahui bahwa latihan yang dilakukan Lu Chen bukan berasal dari benua Yuanwu. 9 naga kembali ke satu Jue, jika Anda tidak mengembangkan roh primordial Anda, secara alami Anda tidak akan memiliki kondisi pemurnian para dewa dan kesengsaraan surgawi. Tuan muda, bahkan jika Anda berada di alam realem, Waner akan mengikuti Anda. Lu Chen, tidak peduli seberapa rendah wilayahmu, kamu tetaplah seseorang yang aku kagumi. Melihat wajah cemas Lu Chen, Ming Yue dan Waner segera menghiburnya. Lu Chen, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu, kamu hanya perlu berkonsentrasi untuk menjadi kuat, apa pedulimu dengan wilayahmu. Sangguan ingin mengatakan, sekarang saya telah memasuki Zun, kekuatan tempur saya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi,
tetapi jika saya bersaing dengan Anda, saya kira saya akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Saudaraku, jangan dengarkan orang bodoh ini, dia berharap kekuatan tempurmu akan turun dan menggantikanmu. Tapi Fei Long berkata, tapi meski begitu, kakak senior sebenarnya tidak perlu peduli dengan alam tinggi atau rendah. Dalam perjalanan seni bela diri, kekuatan tempur di atas segalanya, bisakah dunia dimakan? Setelah itu, saudara-saudara lainnya juga mengungkapkan kenyamanannya, yang membuat Lu Chen merasa seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Ini, aku tidak khawatir karena alam rendah, tapi alam rendah benar-benar mengkhawatirkan. Lu Chen menghela nafas, sangat tidak berdaya. Faktanya, Lu Chen sangat khawatir, lapisan kekuatan supernatural baru itu terlalu kuat. Jika dia ingin mengkonsolidasikannya sepenuhnya, dia tidak membutuhkan banyak energi nyata, tetapi jumlah yang sangat besar. Nima, untuk periode waktu berikutnya, dia bahkan tidak akan berpikir untuk memasuki Zun, dan dia hanya bisa memberi makan lapisan kekuatan supernatural baru itu terlebih dahulu, tentu saja, dia hanya terpengaruh oleh alam, dan peningkatan kekuatan tempur tidak berpengaruh. Semakin kuat kekuatan alien yang baru lahir, semakin besar kekuatan dan kekuatan tempurnya. Sekarang dia mengorbankan pisau keempat untuk Zantian, dia dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, dan diperkirakan dia dapat menebas orang suci yang lemah. Yang penting kekuatannya tinggi, satu tebasan tidak akan melubangi badan, bahkan 10 tebasan dan 8 tebasan pun tidak masalah. Jika dia mengkonsolidasikan kekuatan supernatural baru untuk jangka waktu tertentu, dan kekuatannya meningkat ke level lain, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membuka pedang kelima Zantian. Pedang kelima Zantian memiliki level yang lebih tinggi dari pedang keempat. Pada saat itu, bahkan orang suci tingkat rendah atau orang suci tingkat menengah pun dapat ditebas. Adapun tangan terbalik, wajar jika air pasang juga mengangkat semua perahu, kekuatannya lebih besar, dan kekuatannya juga lebih besar, tidak kalah dengan yang mulia tubuh emas. Lu Chen, semua legiunmu telah masuk barisan. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menyapu seluruh Wastelen Timur. Sebagai seorang guru, aku ingin menyerang legiunmu. Orang sungguhan yang mendominasi terlalu malas untuk berbicara tentang wilayah Lu Chen, jadi percakapan berbalik dan beralih ke legiun fanatik. Tuan, saya berhasil mengumpulkan 1 legiun, jangan mengambil keputusan. Wajah Lu Chen sedikit berubah. Sebagai seorang master, dia tahu cara bermain trik, tapi dia tidak tahu trik apa yang dia rencanakan untuk dimainkan hari ini. Dalam beberapa bulan, Anda akan membawa Legiun Zelot ke benua tengah, dan kami akan kehilangan kekuatan baru di Wastelen Timur saat itu. Mengapa tidak, saat Anda masih di Sekte Xuantian Dao, sebagai guru, Anda memutuskan untuk bersatu dengan sekte lain untuk memusnahkan sekte racun dan memberantas kanker ini. Orang sungguhan yang mendominasi membuat keputusan yang menentukan, dan kemudian bertanya kepada Lu Chen, Anda tidak akan setuju dengan masalah ini, kan? Setuju. Lu Chen juga menjawab dengan tegas, sekte racun berkolusi dengan klan monster dan merugikan umat manusia. Seharusnya sekte itu sudah dilenyapkan sejak lama. Sekte jahat yang berkolusi dengan Yaozu dipimpin oleh sekte racun, dan sekte racun adalah yang paling kuat. Selama sekte racun dibasmi, sekte jahat lainnya akan kehilangan pilar terbesarnya, dan akan segera jatuh dan bubar. Pada saat itu, hutan belantara timur akan tenang, dan tidak akan ada masalah serius, dan umat manusia dapat menangani ras monster secara eksklusif. Selain itu, karena insiden Lai Xiang, Lu Chen dan sekte racun juga punya dendam. Oleh karena itu, Lu Chen tidak hanya tidak menolak untuk membasmi sekte racun, tetapi dia bahkan akan memilihnya. Pergi dan berdiskusi dengan sekte martir pertama dan sekte Changyu, buat rencana, dan serang sekte racun. Orang sungguhan yang mendominasi memberikan instruksi kepada Tao Jin, dan kemudian menoleh ke arah Lu Chen, legiunmu baru saja naik ke pangkat penguasa, dan nafasnya tidak stabil, dan alamnya tidak stabil, biarkan mereka mengambil alih waktu untuk menstabilkan kekuatan mereka. Ini akan menjadi pertempuran sengit untuk membersihkan sekte racun pada saat itu, dan akan sangat merepotkan jika kekuatan tempur tidak stabil. Petik 2. Saya harap tanggal pembersihan sekte beracun itu bukan besok, jika tidak, tidak akan ada cukup waktu, dan saudara-saudara tidak akan punya waktu untuk menstabilkan wilayah. Lu Chen berkata begitu. Tentu saja tidak akan secepat itu. 3 sekte besar membutuhkan banyak dukungan intelijen untuk merumuskan rencana penyerangan.
Tidak mungkin untuk menentukan waktu segera. Tao Jin berkata sambil tersenyum, legionmu punya banyak waktu untuk berlatih, yang cukup bagi mereka untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka beberapa kali. Kalau begitu tidak ada masalah. Saat itu, aku akan memimpin pasukan fanatik ke barisan depan dan menyapu sekte racun. Lu Chen mengangguk dan berkata, Xiao Zhu, jangan meremehkan musuh. Sekte racun sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Jika tidak, sekte itu tidak akan musnah sejauh ini. Tao Jin berkata, lokasi sekte racun berada di Gunung Racun Aneh. Medannya lebih rumit, dan ada lapisan pertahanan layar racun. Setidaknya 10 kali lebih sulit untuk dilawan daripada sekte batu hitam. Bisakah layar racunnya dipecah? Lu Chen sedikit khawatir tentang hal ini, dia tidak takut dengan racun, tetapi orang lain takut. Dia memiliki urat naga beracun di tubuhnya, dia dapat menembus layar beracun, dan bahkan memimpin orang untuk menerobos. Tapi ada juga batasan atas jumlah orang yang bisa dibawa, terlalu banyak orang tidak akan berhasil. Dengan kata lain, tentu saja, kita harus menemukan cara untuk memecahkan layar beracun tersebut, sehingga kita dapat memenuhi syarat untuk membersihkan sekte racun. Jika tidak, kita bahkan tidak akan bisa memasuki Gunung Kidu, dan semuanya akan menjadi tidak mungkin. Petik 2. Kata Tao Jin, Tuan dari sekte racun telah disucikan. Monster tua beracun ini sangat kuat. Pada saat itu, saya akan bergabung dengan orang suci sekte lainnya untuk menghadapinya, dan saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Memutuskan untuk memusnahkan sekte racun sebelum pergi ke benua tengah adalah tugas Lu Chen untuk memberantas pengkhianat dan memberantas kanker bagi umat manusia. Selanjutnya, Legiun Fanatik memasuki mode pelatihan gila. Lu Chen membagikan pil mulia 9 pola yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada semua orang di Legiun, memungkinkan mereka menggunakan kekuatan obat dari pil tersebut untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka sesegera mungkin. Dan Lu Chen juga tinggal di rumah, mundur dan berkultivasi. Karena kekuatan yang baru lahir belum sepenuhnya terkonsolidasi, tidak peduli berapa banyak energi nyata yang dia kembangkan, semuanya akan ditelan oleh kekuatan yang baru lahir. Dia tidak punya cara mengumpulkan energi untuk menerobos Jin Zun. Dia tidak punya pilihan selain memberi makan kekuatan yang baru lahir terlebih dahulu, dan ketika dia telah memberi makan kekuatan yang baru lahir sepenuhnya, kapan dia bisa naik ke pangkat yang mulia? Beberapa hari kemudian, di area gunung tempat Lu Chen berada, hanya seperempat aura yang tersisa oleh Lu Chen, dan akan kosong jika ditarik kembali. Lu Chen Seng takut energi roh akan habis dan semua orang tidak dapat berlatih, jadi dia harus pindah ke Zhu Feng Sang Master untuk berlatih. Zhu Feng adalah tempat di mana Xuantian Daozong memiliki aura paling banyak. Yang disebut aura adalah yang paling banyak, tetapi auranya hanya 100.000 kali lebih banyak, yang hanya 10.000 kali lebih banyak dari aura gunung di sisi lain alam kesengsaraan surgawi. Lu Chen hanya berlatih di Zhu Feng selama 10 hari sebelum dia diusir oleh orang sungguhan yang mendominasi. Kelinci kecil Wei, kungfu jenis apa yang kamu latih? Apakah ada kungfu yang menarik energi spiritual seperti itu? Ini baru kerja keras beberapa hari, dan aura Zhu Feng kamu hampir habis. Apalagi yang masih kamu latih. Jika kamu menarikku seperti ini lagi, aku tidak perlu berlatih lagi, jadi kembalilah dan berlatih. Lu Chen sangat tidak berdaya. Saat kekuatan supernatural yang baru lahir menjadi semakin kuat, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan 5 pembuluh darah naga memompa energi spiritual semakin cepat. Dalam 10 hari, energi spiritual Zhu Feng ditarik lebih dari setengahnya, dan setelah 2 hari lagi, mungkin hilang. Taois yang mendominasi juga sedang berkultivasi, dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi orang suci tingkat menengah, pada saat yang kritis. Jika auranya tidak cukup saat ini, maka orang asli yang mendominasi akan gagal, dan ini sangat merepotkan. Untungnya, di sisi gunung alam kesengsaraan surgawi, ada juga aura dari tempat lain yang perlu diisi ulang. Setelah 10 hari pengisian ulang, auranya telah pulih hingga batas tertentu, dan dapat dipompa oleh Lu Chen selama beberapa hari. Namun kali ini, Lu Chen hanya merokok selama 5 hari, dan sebagian besar energi spiritualnya terkuras, sehingga ia harus berpindah tempat dan pergi ke Zhu Feng selama beberapa hari sebelum kembali. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Meskipun Lu Chen agak merepotkan untuk berlarian, sebagian besar kekuatan baru telah dikonsolidasikan, dan tidak jauh dari konsolidasi sepenuhnya. Dan pada saat ini, rencana 3 sekte besar telah diselesaikan,
dan waktu untuk menyerang sekte racun juga telah ditentukan. Tao Jin mengeluarkan perintah untuk berangkat melawan sekte racun besok. Kali ini untuk menekan sekte beracun, semua kekuatan kelas atas dari sekte yang baik dimobilisasi, dan kekuatan tempur minimum adalah alam kesengsaraan surgawi. Semua sekte yang lurus bertekad untuk menyingkirkan sekte beracun, dan jenderal dari semua sekte akan menggunakan sebagian besar kekuatan tempur kelas atas mereka untuk bertarung, dan momentumnya sangat besar. Penindasan sekte racun kali ini mungkin merupakan pertempuran terakhir Legiun Fanatik di Tanah Air Timur, dan ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya bertarung demi sekte Xuan Tiandao. Dan kali ini, Legiun Fanatik adalah kekuatan utama absolut, dan harus menjadi garda depan. Menjadi kekuatan utama, berperan sebagai garda depan, dan berada di garis depan pertempuran tentu saja sangat berbahaya. Lu Chen tidak ingin siapapun di Legiun binasa, jadi dia mengumpulkan Legiun terlebih dahulu, dan pertama kali memeriksa mayatnya. Tidak apa-apa jika Anda tidak memeriksanya, tetapi Anda akan terkejut jika memeriksanya. Semua anggota Legiun berlatih sangat keras dan mati-matian. Menghisap pil mulia 9 pola dengan putus asa, mengambil risiko untuk mencari terobosan. Oleh karena itu, mereka mengkonsolidasikan wilayah baru sejak dini, dan membuat kemajuan besar. Seseorang bahkan berhasil menembus Yang Mulia King Tian. Tentu saja, bukan orang biasa yang bisa menerobos dari penguasa bumi yang baru dipromosikan. Menjadi penguasa King Tian dalam waktu sesingkat itu. Orang-orang ini semuanya adalah talenta seni bela diri kelas 1, dan beberapa bahkan mungkin adalah ibu kota Kaisar Miao. Ming Yue, tidak hanya telah maju ke Yang Mulia King Tian, tetapi wilayahnya juga telah terkonsolidasi sejak lama, napasnya sangat stabil, dan ada cahaya keemasan samar menyinari tubuhnya. Sangguan ingin maju ke Yang Mulia King Tian, wilayahnya baru saja dikonsolidasikan, nafasnya kuat dan stabil, sedikit lebih rendah dari Ming Yue. Ru Hua, Wan Yan, dan Cai Niao juga telah maju ke Yang Mulia King Tian, wilayah mereka belum sepenuhnya terkonsolidasi, dan mereka sedikit lebih rendah dari Sangguan Jin. Waner juga masuk ke dalam jajaran Yang Mulia King Tian, tetapi dia maju sehari sebelumnya, wilayahnya tidak terkonsolidasi, dan napasnya tidak stabil. Orang terakhir, juga orang yang tidak diharapkan Lu Chen sama sekali, juga membunuh Yang Mulia King Tian. Orang itu ternyata adalah konselor nomor 1 dari Legiun Fanatik, Naga Gemuk. Pada saat Lu Chen memanggil pasukan, Fei Long entah bagaimana menerobos belenggu karena kegugupan yang berlebihan, dan secara tidak sengaja melangkah ke Yang Mulia King Tian. Kemajuan Fei Long menjadi Yang Mulia King Tian adalah murni kebetulan, sebuah keajaiban, dan bahkan lebih menakjubkan. Namun, begitu Fei Long menerobos, dia segera berkumpul, tetapi dia tidak punya sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, dan energi sejatinya mengalir keluar ke dalam tubuhnya, dan napasnya sangat kacau, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, di antara saudara inti, Zhou Hu, Gao Hai, dan Aisan, serta Quan Sheng, Rompi, Niu Ding, dan Yu Li, tidak berhasil menembus ke puncak, tetapi basis budidaya Yang Mulia Bumi sangat kuat, dan dia tidak jauh dari tahap lanjut. Ini hanya setengah langkah. Anggota Legiun lainnya juga tidak mengecewakan Lu Chen, semuanya tidak lemah, dan memiliki kekuatan tempur seorang Yang Mulia. Hanya dengan mengeluarkan pasukan ini untuk berperang kita dapat benar-benar mendorong gunung dan sungai. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, peralatan diperiksa kembali. Faktanya, ini untuk memeriksa apakah naga gemuk telah melengkapi pasukan dengan peralatan yang ada. Dan Fei Long tidak mengecewakan Lu Chen, sebagian besar anggota Legiun dilengkapi dengan artefak suci tingkat atas. Lu Chen memiliki lebih dari selusin saudara inti, tentu saja, masing-masing dari mereka memiliki senjata raja. Ada juga sejumlah kecil anggota Legiun bertalenta tinggi yang juga dilengkapi dengan senjata kerajaan. Ini tidak bisa disalahkan pada Fat Dragon. Meskipun periperaknya cukup, pil binatang tingkat ke-11 terbatas, jadi kami hanya dapat mengonfigurasi senjata raja untuk mereka yang bertalenta tinggi. Selain itu, setiap anggota Legiun memiliki tambahan baju besi perak standar, yang semuanya berada pada level senjata suci. Menempa baju besi jauh lebih sulit daripada menempa senjata. Ini adalah kerja sama dari 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, untuk membuat baju besi yang begitu kuat. Fat Dragon sendiri tidak bisa melakukannya. Armor yang dibuat oleh Fat Dragon memiliki kekuatan pertahanan rata-rata, bukan pada level artefak suci sama sekali,
tetapi hanya pada level artefak leluhur. Namun, Slender Tiger memiliki pencapaian mekanisme yang sangat tinggi. Saat Fat Dragon sedang menggunakan armor, dia menyiapkan beberapa skill mekanisme untuk meningkatkan pertahanan armor tersebut. Gao Hai juga mengatur lingkaran sihir kecil di setiap set armor, yang juga meningkatkan pertahanan armor tersebut. Hal yang sama berlaku untuk gunung yang rendah, menanamkan kekuatan jimat pada setiap baju besi, membuat baju besi itu lebih kuat. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan dari armor ini telah mencapai standar level senjata suci. Dengan seperangkat baju besi suci, semua orang seperti harimau dengan tambahan sayap. Ketika saatnya tiba di medan perang, kemampuan bertahan legiun akan meningkat pesat. Fei Long juga sangat perhatian, mengeluarkan banyak baju besi wanita. Ming Yue, Waner, 10 pelayan, dan 1000 dokter wanita di legiun mengenakan baju besi wanita, terlihat heroik dan sangat tampan. Bocah gendut, kenapa baju besi ibuku ada di pakaian pria? Ruhua berjalan dengan marah, mengambil telinga Fei Long, mengambil lubang hidungnya, dan mencubitnya dengan kuat. Ruhua memakai satu set baju besi pria yang terlihat sangat longgar dan longgar, serta terlihat sangat lucu. Penampilan heroiknya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Oh, lepaskan, kamu menghancurkanku sampai mati. Fat Long memiringkan kepalanya ke samping, berteriak kesakitan. Katakanlah, kenapa semua wanita memakai baju besi wanita, tapi kamu memberiku baju besi pria? Apakah kamu punya rencana untukku? Teriak Ruhua, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya rencana. Fat Dragon berteriak keras, hanya saja armor wanita saja tidak cukup, kenapa kamu tidak mengurangi satu set saja, tidak bisakah kamu puas saja? Saya akan melaporkan bahwa apa yang dikatakan Fei Long adalah kebohongan, dia membodohi Anda. Melihat naga gemuk dipukuli, macan ramping di sebelahnya tidak bisa menahan rasa sombongnya, dan menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Sebenarnya, dia mengira Ruhua adalah laki-laki, dan secara khusus membuat satu set baju besi pria untuk Ruhua. Bocah kurus sialan, kamu benar-benar mendapat masalah. Melihat ke belakang, aku tidak akan menghajarmu. Ketika Fei Long mendengar ini, dia langsung marah, ingin membunuh seseorang. Ya, Ruhua merasa ragu, mengalihkan pandangannya ke Souho, menatapnya sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar dengan tatapan liar. Tidak, Ruhua tidak akan jatuh cinta padaku, kan? Slender Tiger mempunyai firasat buruk, merasakan hawa dingin di punggungnya, dan berkeringat dingin. Menanggalkan pakaian, Ruhua tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, guntur merobohkan ribuan penonton, dan mengejutkan Souho sepenuhnya. Bocah kurus sialan, harimu sudah menyenangkan, suster Ruhua perkasa. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, Ruhua menatap Slender Tiger, dia keluar dari masalah, gilirannya menertawakan. Jangan melepasnya, meskipun kamu mati. Slender Tiger merasa sangat putus asa. Jangan melepasnya, istriku akan membantumu melepasnya. Ruhua melemparkan naga gemuk itu, membuka tangan besarnya, dan meraih harimau kurus itu. Membantu, Souho ketakutan dan lari, tapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, dia ditangkap oleh Ruhua. Peringatan, jangan tinggalkan jebakan sembarangan, atau aku akan membuat marah wanita tua itu, dan dia akan menyebarkan barang-barang tambahan di bawahmu dan memberikannya langsung kepada anjing. Suara dingin Ruhua terdengar, yang sungguh membuat Souho tidak berani bertindak gegabah. Bos, bantu aku. Souho meminta bantuan Lu Chen, tetapi Lu Chen berbalik untuk mengobrol dengan Ming Yue dan Waner, tidak peduli untuk memperhatikan orang ini. Hanya saja naga gemuk dan macan ramping agak aneh, mereka baik satu sama lain, dan suka membuat satu sama lain merasa buruk, jadi Lu Chen tidak mau peduli dengan omong kosong mereka. Berteriaklah dengan keras, tidak peduli bagaimana kamu berteriak, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Fat Dragon berlari dengan senyuman di wajahnya, dan menonton pertunjukan itu dengan penuh semangat. Saudari Ruhua, di depan umum, tolong jangan telanjangi aku, atau kepolosanku akan hancur seumur hidupku. Melihat tidak ada yang bisa membantu, Souho tidak punya pilihan selain memohon. Pada Ruhua dengan wajah sedih. Ruhua adalah orang yang terlahir kuat, tapi dia sangat kurus, di tangan Ruhua, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Berhenti bicara omong kosong, kamu kurus seperti monyet, apa gunanya melepasnya? Dengan tembakan kasar, Ruhua dengan cepat melepaskan armor dari Souho,
lalu melemparkan Souhu keluar hanya celana dalamnya yang tersisa, dan kemudian berlari ke dalam sebuah rumah sendirian. Segera, Ruhua keluar dengan mengenakan baju besi Souhu, yang sepertinya cocok untuknya. Harimau kurus itu kurus dan kecil, dan Fat Dragon membantunya menyesuaikan satu set baju besi kecil. Tanpa diduga, Ruhua menangkap armor Souhu dan langsung merampasnya, namun Souhu tidak bisa mengalahkan Ruhua, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sister Ruhua, kamu memakai baju besiku, apa yang harus aku pakai? Harimau kurus ingin menangis tetapi tidak menangis. Ledakan, satu set baju besi berat dilemparkan ke depan Slender Tiger. Kamu menikmati kemalangan orang lain, jadi baju besimu disita oleh ibuku. Kamu bisa memakai baju besi ibuku mulai sekarang. Ruhua mengucapkan sepatah kata pun, dan berhenti berbicara dengan Souhu. Slender Tiger mengambil baju besi yang dilemparkan Ruhua, wajahnya tidak bisa berkata-kata. Armor ini terlalu lebar, jika tidak ingin memakainya secara longgar harus menggunakan beberapa tali untuk mengikatnya dengan erat. Tao Jin mengumpulkan semua tetua dan murid yang akan melakukan ekspedisi, memberikan beberapa kata pelatihan, dan kemudian memimpin tim untuk berangkat. Kali ini untuk menekan sekte racun, yang mulia adalah kekuatan utama, dan para murid kesengsaraan surgawi pada dasarnya melakukan pekerjaan lain-lain. Legiun fanatik mengikuti Tao Jin dengan cara yang perkasa, yang membuat murid-murid Xuantian Daozong sangat iri, dan bahkan membuat murid-murid 5 kesengsaraan itu sangat menyesal. Qin Xing masih menjadi 5 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi, dan dia masih menjadi murid utama alam kesengsaraan surgawi dari sekte Xuantian Dao, dan dia masih menjadi kepala murid alam kesengsaraan surgawi. Saat dia berjalan, dia melihat ke langit dan diam-diam menyesalinya. Jika dia tidak selalu memikirkan benua tengah sebelumnya. Pada saat ini, di antara ribuan yang mulia di langit, dia memiliki tempat. Namun kini, ia hanya bisa mendongak, merasa tertekan karena kehilangan kesempatan. Sekarang, posisi personel fanatik Legion stabil, dan Lu Chen tidak lagi menerima orang, dan dia tidak bisa masuk bahkan jika dia mau. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Gunung Racun Aneh, terletak di ujung barat Wastelen Timur, 100.000 mil jauhnya dari Laut Terlarang, lokasinya tidak hanya terpencil, tapi juga berbahaya. Binatang laut di Laut Terlarang tidak begitu percaya diri, dan binatang laut tingkat tinggi bisa sampai ke darat. Setiap kali terjadi air pasang, hewan laut tingkat tinggi akan datang ke darat bersama air pasang dan menimbulkan gangguan di sekitarnya. Secara umum, dalam jarak 1 juta mil dari Laut Terlarang, ia berada dalam jangkauan serangan binatang laut tingkat tinggi, yang merupakan zona berbahaya. Namun, sekte racun didirikan di Gunung Racun Aneh, jadi itu berada dalam jangkauan paling berbahaya. Tapi sekte racun tidak pernah diserang oleh binatang laut, ini sangat ajaib. Gunung Kidu, pegunungan yang menjulang tinggi dan bergelombang, membentang ratusan ribu mil, seperti pembatas alami. Jalur Gunung Kidu adalah padang rumput yang luas dan datar, tempat berkumpulnya para murid sekte lurus. Kali ini untuk menekan sekte beracun, semua sekte yang baik dimobilisasi, bahkan Istana Shenmu dan Istana Es, yang jarang muncul. Dikatakan bahwa penguasa Istana Shenmu dan Istana Es juga datang, tetapi mereka tidak muncul. Kedua, murid istana hanya dipimpin oleh para tetua. Hampir semua sekte datang lebih awal, namun sekte Xuantian Dao sudah lama tidak terlihat, yang membuat masyarakat dari masing-masing sekte sangat tidak puas dan banyak berdiskusi. Apa yang sedang dilakukan Xuantian Daozong? Sudah beberapa jam sejak waktu yang disepakati, kenapa belum ada? Penindasan sekte racun kali ini diusulkan oleh Xuantian Daozong. Mereka Xuantian Daozong seharusnya yang paling aktif, tapi mereka membuat kita menunggu. Apa ini? Hari ini berbeda, Xuantian Daozong lebih kuat, amarahnya meningkat, dan auranya semakin besar. Sangat kuat, kepala dari 3 sekte besar masih merupakan sekte martir pertama. Sekte martir pertama tidak mengudara. Apakah sekte Xuantian Dao berani untuk pamer? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meski para martir masih menjadi 3 sekte teratas, hanya saja nenek moyang para martir masih bisa menekan Patriark Xuantian, namun para martir sudah berada di belakang sekte Xuantian Dao dalam aspek lain.